Alhamdulillah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya jamaah semua bisa hadir ya. Mudah-mudahan kehadiran jamaah, kehadiran saya dinilai satu amal baik ya, yang akan diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita berada di majlis zikir ya. Kemudian kita minta kepada Allah mudah-mudahan sehat rohaninya, sehat badannya, dan sehat ekonominya. Bapak, ada ibu ya, ibu semua, itu yang kita pinta kepada Allah ya, mudah-mudahan terkabul. Saya ingin menyampaikan sesuatu lagi biar kita paham ya, kemana kajian saya gitu ya. Jadi kalau udah tahu duduk tuh ya, oh di situ kajiannya, nah, kita enak ngikutinnya, jadi enggak kemana-mana gitu ya. Walaupun bahasanya kemana-mana, tapi nukiknya ke situ gitu ya. Jadi begini Pak, nah, Islam kan itu kan ada 3 tuh rukunnya tuh ya. Ada namanya iman, Islam, ihsan. Nah, saya di ihsan tuh ya. Tuh biar tahu tuh. Ya, saya di ihsan di situ. Ihsan ini kalau bahasa saya namanya ornamen diri. Nah, kalau masalah iman, ya, saya udah nggak ragu lagi sama Bapak ya. Karena kita dari kecil udah Islam gitu ya. Dan saya yakin iman Bapak udah seperti ini ya. 1 tambah 2 pasti 3. 3 kali 3 pasti 9. 9 bagi 3 pasti 3. Berapa? Yakin gak itu Bapak segitu begitu? Ya udah, iman Bapak udah begitu. Bapak bisa nggak dibohongin begini atau dirayu? Pak, bisa nggak Bapak berkata 2 tambah 2 10? Bapak mau nggak begitu? Nah, saya yakin udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi Bapak udah meyakini bahwa 5 tambah 5 10. Gitu ya. Nah, itu iman. Nah, saya tidak di sini. Karena di sini juga suka menimbulkan konflik. Misalnya kata-kata kafir, munafik, itu ya. Itu padanannya di dalam ilmu ini, dalam ilmu tauhid ini. Muslim, mukmin, kafir, munafik kayak gitu tuh itu berkembang. Ya. Mengkafirkan orang sana sini, kita enggak kayak gitu. Ya. Karena itu bikin dunia tidak nyaman. Ya, itu. Untuk mengkafirkan orang bukan hak kita. Ya. Jadi nanti akan menjadi orang yang paling benar gitu kan ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi iman. Apa tadi iman? Sekarang Islam ya. Islam itu syariah. Kalau dibahasan di situ Pak, pasti meluas dan saya tidak sanggup di situ terus terang aja. Karena banyak mazhab ya. Karena mazhab, jadi sumber kita ini ya bermuara kepada mazhab yang 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Hanafi, Imam Hambali. Pasti nanti di lapangan itu dalam praktek kehidupan sehari-hari terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, yang bahayanya orang ini fanatik gitu kan. Maka kalau orang mengerjakan mazhab itu, yang itu mazhab itu berbeda, nah ribut. Makanya kita lihat di YouTube ya, di medsos, di mana beda-beda pun Islam itu selalu tengkar. Kenapa? Karena berkutat hanya di masalah syariah, mazhab, ribut. Nah, kalau saya bahasanya adalah di ihsan. Ihsan tuh begini. Jadi ilmu-ilmu yang kita udah punya ya, kita peroleh ya,
itu kita poles, Pak. Mana yang kurang, mana yang nggak hidup dihidupkan, mana yang nggak yakin ditambah yakinkan, gitu. Itu ihsan itu. Jadi ini ornamen diri. Nah, disitulah letak kemuliaan semua orang. Ya, kalau kita tidak, pemahaman Islam kita tidak sampai ihsan, maka kemuliaan kita akan berkurang di sisi Allah. Karena yang membuat orang itu mulia itu di situ, Pak. Ya. Karena begini, manusia itu apa istilahnya? Kalau kenyamanannya dalam posisi normal dia oke. Jujur, posisi normal ya. Biasa, tapi boleh posisi yang tidak normal masih bisa berkata seperti itu kita itu ya. Nah, inilah ihsan di situ ya. Memperkuat, memperteguh, meyakinkan ihsan itu. Ini saya ulangi, ornamen diri. Contoh begini ya. Rumah nih. Ya. Saya selalu mencontohkan ini. Kalau rumah itu imannya mah pondasi itu. Nah, misalnya rumah Bapak ukuran tanah 60. Bapak bangun 110. Melanggar nggak kira-kira? Nah, melanggar. Nah, gitu. Nah, jadi di situ kalau di Islam, di syariah itu ada halal, ada haram, itu bahasanya begitu. Halal, haram, makruh, mubah, di situ tuh di syariah itu ya. Nah, kemudian kalau di iman tuh ada muslim, ada mukmin, kan? Ada kafir, ada munafik, kayak gitu tuh. Nah, bahasanya di situ ya. Nah, itu sering menimbulkan pertentangan di situ. Nah, kalau di ihsan itu udah ornamen, Pak. Ornamen itu begini, ornamen itu. Bapak rumah mau bentuk bagaimanapun, ya. Misalnya Bapak rumahnya bentuk minimalis, bisa nggak orang melarang kita untuk tidak minimalis? Nggak bisa. Nah, itu hak kita sendiri. Ya. Artinya di tataran ini, ya di tataran ini itu tidak ada orang memprotes. Karena dia masuk ke dalam relung jiwanya masing-masing. Nah, misalnya lagi begini, rumah catnya mau merah, mau hitam, mau hijau, ada nggak orang protes? Nggak ada, kan itu udah bagian ornamen, keindahan seni seseorang, ya, gitu. Nah, ihsan tuh di situ, ya ihsan. Jadi yang bisa menentramkan semua kekalutan yang terjadi itu ada di ihsan. Kalau nggak gitu nggak bisa. Terus saja bertempur, terus saja bertengkar. Coba Bapak lihat. Ini kita harus fair, Pak ya. Dalam Islam itu kan. Coba Bapak YouTube buka. Ulama 1, ulama 2, banyak yang ribut, Pak. Oke, Pak ya. Gitu. Nah, karena itu bagiannya di ranah itu fikih. Nah, fikih kan dari awalnya juga udah ribut, bertengkar. Sebenarnya pendirinya nggak ini, karena pendirinya udah sampai tingkat ihsan, gitu ya. Nah, coba di agama Buddha, Hindu, ulama-ulamanya tempur nggak, Pak? Nggak ada. Ya, kenapa, Pak? Karena udah tataran sini, menyatu dengan alam, gitu. Sini nggak tempur. Kita enggak, ribut aja. Coba lihat aja deh. Sini. Nah, bahasan saya makanya enggak ke situ. Kita udah, orang-orang setua kita ini udah enggak ini. Kita harus udah memoles bagaimana supaya ibadah kita tambah khusyuk, ibadah kita tambah kuat, ibadah kita tambah yakin. Bagaimana letak-letak kemuliaan di situ kita ambil. Nah, gitu. Oke. Contoh sedikit aja. Kita mau buang ludah nih, ya. Kita buang, nggak masalah. Nah, ya. Tapi kalau kita punya ilmu, misalnya kita buang nih di satu tempat, oke kita buang. Tapi kalau punya ilmu ihsan, dia nggak begitu. Punya ilmu ihsan nih, dia cari mana nih tempat yang kira-kira enak, tempat buang di situ. Nah, itu ilmu ihsan. Nah, kemudian yang lebih hebat lagi, di mana nih? Di atas rumput misalnya.
biar liur saya ini manfaat buat rumput, kan begitu. Nah, kalau ihsan begitu ya, ada tambahan. Nah, kayak gitu. Itulah yang dimaksud dalam ilmu ini. Satu lagi, manusia itu kelompoknya hanya 80% biasa dan 20% luar biasa. Yang sudah masuk ihsan itu masuk yang ke 20%. Gitu. Pernah Nabi berdoa dalam satu kalimat, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa doanya begitu? Ya Allah, jadikanlah saya termasuk kelompok yang sedikit. Jadikanlah kami termasuk kelompok yang sedikit. Rasul tuh 3 kali mengucapkan itu. Kemudian ditanya sama sahabat, kok bisa begitu? Apa jawaban Nabi? Karena yang sedikit inilah pilihan. Nah gitu. Dan di dalam dunia bisnis pun sama. 80% biasa, 20% luar biasa. Satu lagi, ada di dalam pendapatnya Abu Zakaria Al-Kandahlawi. Bapak tahu siapa Abu Zakaria Al-Kandahlawi ini? Tokoh pusat sentral Jamaah Tabligh ulamanya. Dia mensitir satu hadis, dibilang begini, setiap zaman diutus 500, setiap zaman ya, setiap zaman diutus 500 ahli fikir dan 40 ahli zikir. Jadi yang ahli zikir ini sedikit. Jadi itu pupus 1 ganti lagi, pupus 1 ganti lagi, pupus 1 harus 40. Kemudian Abu Zakaria tidak menjelaskan tentang ahli pikir ini, karena itu udah pasti ada. Nah, ahli zikir ini dijelaskan. Dia itu model orang itu, ya, membaur. Bisa tukang pulung, kata dia, ya, bisa tukang beca, bisa karyawan, bisa pejabat, dan bisa siapapun. Tapi kalau orang itu ada di satu tempat, maka akan membawa keberkahan, ya, 72 malapetaka terangkat, musibah terangkat kalau orang itu ada di situ. Ahli apa itu? Ahli zikir, bukan ahli pikir, ahli zikir. Makanya dalam ayat tadi juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Kenapa Quran tidak mengatakan tanyalah kepada ulama? Tidak. Ya, tapi tanyalah kepada ahli zikir. Kenapa harus begitu? Quran bilang tanya kepada ahli zikir. Karena orang yang zikir itu orang selalu update ke Allah, nggak pernah berhenti, nyambung terus. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bagian dari itu. Kalau sudah masuk 20%. Oke Pak ya. Gitu. Ya. Nah, kita bahas kitab ini. Nah, jadi ornamen diri, ya. Kalau ornamen diri kan pembenahan diri kita sendiri, yang tahu hanya kita dengan Allah. Gak ada yang tahu. Nah, gitu. Nih, contoh ya. Yang tahu cacat saya, aib saya, Allah dan diri saya. Oke. Kalau Bapak tahu, saya diundang ke sini nggak bakal datang. Kenapa? Karena Bapak tahu cacat saya, Bapak tahu aib saya. Sama, Bapak pun punya kelemahan masing-masing. Yang tahu hanya Bapak dan diri Bapak dengan Allah. Nah, itulah kita perbaiki pelan-pelan secara batin. Nah, disitulah letak nanti kemuliaan orang, kemuliaan Allah, kemuliaan kita semua. Ya. Letaknya di situ. Kita perbaiki itu. Pelan-pelan kita perbaiki. Nah, begitu Pak. Ya. Dan yang sifatnya ornamen diri itu, ya, itu terserah kita. Mau kita lakukan boleh, mau enggak masalah kok. Ya, enggak masalah. Cuman tadi kemuliaan kita akan
tidak bertambah. Contoh begini, ya, contoh lagi ya, sakit, ya, itu sehat, itu kan pilihan. Ya. Kalau Bapak sakit, Bapak sabar, dosa terhapus. Oke. Kalau Bapak sehat, tambah khusyuk ibadah juga bagus. Nah, gitu. Alangkah baiknya kondisi sehat, ibadah sempurna. Kan begitu pilihannya. Oke. Kaya, miskin, pilihan. Orang yang miskin sabar, masuk surga duluan. Ya. Kan gitu. Orang kaya hartanya manfaat juga bisa masuk surga. Tapi kalau kita pilihan yang terbaik adalah orang yang hartanya berlimpah tapi di jalan Allah. Kan begitu. Ya. Oke. Nah, ini saya akan baca hadis ini, mudah-mudahan ini manfaat ya. Kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif fi kitabih matta'anallahu bituli hayatih wa bi'ulumih fid dharaini amin insyaallah. Nah, itu juga termasuk akhlak tuh ya. Apa namanya? Kalau kita baca kitab ya, harus ada kalimat seperti itu. Apa sih maksudnya, terjemahannya? Wa qala Syekhul Mu'allif, telah berkata guru yang menyusun kitab ini, mu'allif, fi kitabih, di kitabnya, matta'anallah, semoga Allah memberikan kenikmatan, matta'anallahu fi tuli hayatihim, sepanjang hidupnya, wa bi ulumihim, dan ilmunya, bi tuli hayatihi wa bi ulumihi, ya gitu. Fid darain, di dalam dua negeri, akhirat, dunia dan akhirat, amin. Nah, gitu harus baca itu. Wa rawaina fi kitab Ibni Sunni an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satara ma baina ayunul jinni wa aurati bani adama ay yaqula ar-rajulul muslimu idza arada antat roha siyabahu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, ini artinya Bapak mau amalin boleh, enggak juga enggak masalah. Tapi kalau mau diamalkan, nah, tambah kemuliaan kita gitu. Saya terjemah ya. Telah kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas an Anasin radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarma baina ayunil jinni, penutup, satar itu penutup ya, mata aurat manusia dengan jin. Jadi gini Pak, pahamnya, jin itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat jin. Oke ya, Bapak bisa lihat jin, nah, hanya orang-orang tertentu aja bisa melihat ya. Jadi aurat kita ini dengan aurat apa, sini Bani Adam kita, maksudnya dengan aurat jin itu, kemaluan kita dengan kemaluan bisa ditutup, nah, bisa nggak kelihatan tuh oleh jin itu ya. Bagaimana caranya menutupnya ya? Idza arada, apabila ingin, antatruha, membuka siabahu, pakaian. Jadi kan kita kan kalau di kamar mandi itu pasti buka pakaiannya Pak, nggak mungkin nggak buka pakaian. Nah, sepanjang saya hidup nggak ada orang mandi pakai jas. Nah, ini udah buka tuh pakaian itu. Nah, waktu membuka pakaian itu, nah itu kan ada, sampai Islam tuh begitu ya, mengajarkan satu kepribadian, keunggulan itu ya, keapikan,
begitu masuk kamar mandi, diam sebentar, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Hubus itu katanya setan laki-laki, khaba'is setan perempuan. Ada yang menerjemah begitu. Ya. Kebaca dulu. Ya. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena di tempat itu tempatnya namanya Baitul Khala. Nah, timbul lagi satu ilmu, ya. Bagaimana supaya makhluk-makhluk itu tidak ada di tempat kita, terutama di kamar mandi. Makhluk seperti itu biasanya ya itu akan tidak betah kalau ada panas, ada sinar. Maka usahakan di kamar mandi itu minimal ada 10 watt atau 15 watt, tidak dimatikan. Ini aman. Nah, kayak gitu. Terus begitu kita melangkah kan harus kaki kiri. Nah, tapi begitu. Sekarang nggak dipakai tuh, dosa nggak? Nggak. Dipakai, bagus nggak? Pahala, mulia. Nah, gitu. Nanti keluar kaki kanan. Nah, terus sampai diajarin begitu, Pak. Nah, jangan lupa tuh, ya. Hanya mengingatkan aja kan. Nah, dalam yang bacaan ini di mana dibacanya? Waktu kalau kita lihat di sini posisinya di kamar mandi kan gitu kan. Sedangkan di kamar mandi nggak boleh baca gitu. Maka di dalam kitab ini dijelaskan ya, bacanya di bagian dalam hati. Nah, bacanya di hati. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kira-kira hafal nggak segitu tuh? Hafal. Ya. Ada lagi yang lebih singkat dalam riwayat lain. Bismillah. Dalam hati. Kalau mau lengkap, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nggak hafal. Pakai terjemahan, oke, mewakili kalimat ini yang pas. Dengan nama-Mu ya Allah, yang tiada Tuhan selain Engkau. Dengan nama-Mu ya Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, Bismillahilladzi la ilaha illa. Tertutup tuh aurat itu. Itu. Ya Pak ya. Nah, kita kembali lagi. Sinar cahaya itu ditakuti oleh makhluk itu. Ya. Nah, makanya ini ada lokal wisdom, kearifan lokal orang dulu. Ya, dipakai boleh enggak, Pak? Kalau orang melahirkan, Pak, kan apa tuh ya, ketuban apa tuh ya, ari-ari apa itu ya, yang keluar bersama bayi ya, nah itu kalau orang kita diapain, Pak? Dikubur ya, karena yang paling baik karena tubuh kita ini dari tanah, maka paling baik harus dikembalikan lagi ke tanah. Oke. Nah, di kearifan lokal itu ada dimasukkan ke dalam kendi, tabur dengan bunga gitu ya. Nah, dikasih lampu. Dari mana paham ini? Ada gitu orang-orang yang punya pemahamannya agak waskita ya, bahwa makhluk yang namanya jin itu suka dengan itu. Jadi kalau habis ditanam itu nggak itu langsung dimakan. Nah, maka untuk supaya tidak termakan, tidak terusik, kasih cahaya, lampu. Nah, begitu maksudnya tuh ya, begitu. Kalau ditanya, gituan ini Pak. Nah, inilah kehebatan Islam, Pak. Dalam ilmu fikih ada orang kebakar, semuanya habis, tinggal telunjuknya sepotong. Nih telunjuknya sepotong,
harus tetap dimandikan. Ya. Terus diapain? Diperban, dibungkus. Terus diapain? Disolatkan. Itu baru segini loh, Pak. Ya. Terus diapain? Dikuburin. Nah, untuk menjaga itu pun ya hari-hari kita tuh, karena itu bagian dari, kalau orang ahli hikmah mengatakan dia telah menolong bayi sehingga bayi keluar dengan selamat, itu andil dia. Maka untuk menghormatinya, ya, supaya dia tidak terganggu, maka taruh di tempat yang aman, kasih sinar selama 1 minggu. Begitu udah terjadi bau, udah aman tuh, ya, kubur udah bau tuh, ya, nggak akan terganggu, nggak akan dimakan sama yang lain. Nah, begitu ya. Dipakai itu, monggo, silakan, lebih bagus. Pakai silakan, lebih bagus. Oke, itu ya. Saya ulangi kalimatnya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Engkau. Satu lagi saya baca hadis yang ini aja, yang apa namanya, jarang ditemukan. Untuk hadis-hadis yang sifatnya fadhailul a'mal, ya, itu boleh dipakai, ya. Walaupun kondisinya dhaif. Itu Imam Syafi'i mengatakan demikian. Wa ra'ayna fi kitab Ibni Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, apabila selesai salatnya, massaha jabhatahu biyadihil yumna, maka apabila telah selesai salat atau telah selesai berdoa, pegang Pak wajah kita Pak nih. Nah, baca. Ya. Saya sering mengamalkan karena terlalu panjang. Kalau ini di sini panjang hadisnya, ya. Apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhibil anil hamma wal hazan. Kalau saya ya udah hafal aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkan di wajah saya ini keraguan, waham, hammi, wal hazan, duka cita. Nah, usap tuh biar wajah kita cerah, ceria gitu, ya. Karena begini Pak, di wajah ini bisa menarik rezeki yang banyak, ya, bisa juga mampet rezeki. Ada orang wajahnya ceria, senang aja tiap hari. Kemudian dia berdagang. Coba kalau misalnya ibu, bapak dagang, cembetut aja, pusing aja. Saya yakin tuh, pembeli minggir. Gitu. Kenapa nggak mau ke situ? Ya, orangnya nggak enak, cembetut mulu. Sini aja yang wajahnya cerah, ceria. Gitu, ya. Nah, ini wajah penting, ya. Pusing aja. Rezeki jauh tuh Pak. Jadi rezeki itu akan datang kalau kita tenang, bahagia, ceria. Itu menjadi magnet, gitu, ya, menjadi magnet. Makanya Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ragu. Ragu itu penyakit Pak. Wal hazan, duka cita penyakit. Tiap hari pusing, wajah cemberut, anak jauh, laki juga jauh, nggak betah di rumah. Kenapa? Istrinya cemberut melulu. Nah, gitu ya, jauh. Ya. Pedagang yang beli minggir. Nah, jadi orang itu harus nyenengin. Nah, gitu. Wajah nih Pak, wajah. Kayak Pak ya. Nah, bisa Bu, wajahnya ceria terus Bu. Alhamdulillah. Nggak punya duit bisa juga. Alhamdulillah. Punya duit. Alhamdulillah.
Jadi punya duit, enggak punya duit, ya. Alhamdulillah. Orang yang paling bahagia itu begini. Antara kenikmatan dan penderitaan sudah menjadi satu, menjadi nikmat adanya. Ah, itu hebat itu. Ya. Bisa nggak begitu, Pak? Nikmat dalam penderitaan dan nikmat dalam kebahagiaan. Wah, itu luar biasa. Nggak usah dipikirin, ya. Nanti satu saat akan berganti. Nggak akan seterusnya, Bu. Ya. Akan berlalu. Kebahagiaan biar kita langgeng. Bagaimana supaya melanggengkan kebahagiaan itu? Syukuri, ya. Bersyukur, gitu. Punya rumah satu, syukuri, nanti tambah oleh Allah. Lain syakartum la azidannakum. Punya anak satu, syukuri, nanti ditambah lagi oleh Allah. Jadi anak dua. Punya istri satu, syukuri, nanti ditambah oleh Allah. Jadi dua, itu bersyukur. Lain syakartum la azidannakum, gitu. Ya. Ya Bu ya, bersyukur ya Bu. Ibu protes. Kalau saya bersyukur nanti punya suami dua. Nggak bisa, itu mah kena batasan hukum. Laki-laki memang ya gimana ya? Ada hadis yang panjang tuh, Pak. Hadis panjang, saya baca itu. Ya. Kalau laki-laki itu, Pak, punya istri satu. Istrinya nih nggak ada umur, sakit, meninggal, kawin lagi, meninggal lagi. Saya punya teman gitu Pak, dia punya ilmu apa nggak tahu tuh ya, karena seger aja tuh orang ya. Itu istrinya udah 4 itu, meninggal semua Pak, meninggal lagi. Nah, nanti ketemu di akhirat nih, misalnya 10 kali menikah, 20 kali menikah, ya. Nanti di akhirat ketemu yang mana Pak? Semuanya ketemu. Oh, semuanya ketemu. Kalau perempuan beda, Pak. Punya suami, meninggal suaminya, nikah lagi tuh istri. Meninggal tuh suaminya, nikah lagi tuh istri. 10 kali menikah tuh istri. Nanti suami yang ketemu di akhirat yang mana? Enggak bisa semua. Yang setia, satu frekuensi, ya, yang paling setia itulah yang mendampinginya, gitu. Kalau laki-laki enggak, semuanya ketemu, nah, gitu. Plus 72 bidadari kalau laki-laki, dan 72 bidadari khusus untuk ustadz. Ya. Saya kalau ngomong bidadari suka aus Pak. Nah, dah saatnya tanya jawab ya. Tapi saya sekali lagi. Tadi ya, la ilaha illa bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, kalau buat wajah selalu ceria ya. Jadi nanti wajah kita tuh Pak gurran muhajjalin, dari cahaya Pak ya. Boleh tuh basuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Udah terbasuh dengan wudu, ya kan? Tertatak dengan sujud, min asaris sujud, ya, min asaris sujud. Udah terkena air wudu, ghurran muhajjalin, ya. Kemudian kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Waham itu ragu Pak. Apapun yang penuh dengan keraguan pasti nggak ada manfaatnya. Mana itu jangan pernah ragu, dari apapun jangan pernah ragu. Ya. Nah, ada sahabat Nabi namanya Umamah. Nabi lagi ada di masjid, duduk di masjid, ada seorang sahabat namanya Umamah. Ditanya Nabi, ya Abu Umamah, kenapa kamu ada di sini? Ini kan bukan waktunya sholat. Apa jawaban Umamah? Lazimatni waduyunun ya Rasulullah. Saya terkena lilit hutang ya Rasulullah, gitu Pak. Jadi pernah saya sampaikan di sini. Jadi kalau ada orang terlilit hutang Pak, biar aman tempat tagih kemana-mana belum ada duit, larinya ke masjid. Kalau bisa di pojok situ tuh mimbar. Orang mau ngambil juga nggak bisa di masjid ya, nggak boleh ngambil di masjid.
Nah, saya punya teman Pak, itu ada mimbar Pak, zikir di mimbar. Jadi cari semana-mana pun nama tukang apa namanya pinjol nggak bakal ketemu. Nah, ketemu Nabi. Nah, Nabi katakan, maukah aku ajari beberapa kalimat, jika kau baca ini pasti lunas. Nah, kata Umamah, ya aku siap. Minta dia apa namanya diajarkan. Diajari oleh Nabi. Di antara doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, itu kan. Setelah beberapa hari ketemu sama Rasulullah, gimana? Alhamdulillah sudah lunas. Oh, utangnya lunas. Kenapa lunas? Karena dibayar. Kalau nggak dibayar ya bakal lunas Pak. Bapak punya uang nih, ya kan? Punya utang, tapi nggak dibayar, lunas nggak kira-kira? Nah, karena dibayar jadi lunas. Gitu. Jadi utang itu harus baru lunas. Lu selesai. Nah, dari mana itu? Sebagian itu ada anil hammi wal hazan. Jadi keyakinan itu harus tangguh. Nah, para nabi itu punya ketangguhan gitu Pak. Para nabi Pak, luar biasa Pak. Coba Pak, lihat Nabi Adam. Wah, serba enak Pak di surga itu. Wah, luar biasa. Apa aja ada di surga itu. Ada semua. Karena melanggar aturan Allah hanya sekali, lempar turun ke bumi. Di bumi susah belangsak ya. Mau makan apa ya? Mau berteduh di rumah nggak ada ya. Pokoknya akhirnya di situ berusaha semaksimal mungkin. Nah, selama dalam pertobatan itu Nabi Adam, apa yang doa yang dibaca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada nggak nyalain orang lain? Nggak ada. Ada nggak nyalain Tuhan? Enggak. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Kalau saya sudah nggak zalim dengan diri sendiri, saya yakin ini akan berubah. Itu ya. Nah, itulah doa yang paling bagus itu kayak itu. Jadi kalau Bapak punya kesulitan apapun ya, udah pikiran masuk ke dalam diri sendiri. Di mana nih kekeliruan kita? Ketemu, tobati di situ. Sirna Pak, hilang masalah kita itu. Ya. Saya punya anak Pak, dua-duanya luar biasa Pak. Waduh. Tapi kita harus punya keyakinan yang kuat gitu, ya, bahwa anak itu pasti berubah. Doain aja terus Pak. Nah, doa kesulitan itu yang paling parah itu baca itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang lagi, itu akhirnya ketemu tuh sama istrinya di Jabal Rahmah tuh ya. Pada bulan Muharram, bulan ini nih ya. Bulan Muharram ketemu. Setelah itu dia membangun dunia itu ya. Ada nabi namanya Nabi Yunus. Coba Pak, Nabi Yunus Pak. Dalam riwayat itu, saya baca riwayat itu, 33 tahun berdakwah cuma dapat 2 orang. Pak, 32 tahun berdakwah cuma dapat 2 orang. Nabi itu Pak, Nabi dakwah 33 dapat 2 orang. Ya. Jadi kalau Bapak nih usaha di bidang Anda punya sifatnya ngajak orang, ya, tolak lagi, jangan khawatir Pak. Lakukan dengan kesungguhan dan keyakinan kepada Allah. Gitu. Ya, Nabi itu akhirnya Nabi itu pindah. Di sini udah nggak ada yang mau sama saya, ini pindah. Begitu pindah Pak, dalam Al-Quran diceritakan naik kapal tuh, kapal air itu ya. Di tengah itu muatan kepenuhan Pak, harus diturunin, buang tuh semua. Tetap aja masih oleng itu ya. Akhirnya satu orang harus nyebur, diundi, Nabi Yunus keluar, diundi lagi, Nabi Yunus keluar. Begitu diundi lagi, kata Nabi stop, udah saya yang harus turun. Nyemplung dimakan ikan Pak.
Wah, makanya dalam Al-Quran itu terkenal 3 kegelapan. Nabi Yunus itu mendapatkan 3 kegelapan. Berapa Pak? Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan dalam perut ikan. Berapa lama? Kurang lebih ya 40 hari dalam tuh ninggalin umat 40. Doa yang dibaca apa? La ilaha illa anta. Tuh lihat keyakinannya tuh, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini doa ini boleh dipakai kalau kita mendapatkan kesulitan yang paling parah, yang paling berat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apal gak Bu? Apal Bu ya? Ya, misalnya ibu ngadapin masalah berat sekali, bapak juga masalah berat, pasti kita punya masalah. Setiap orang punya masalah. Karena hidup di dunia ini nggak ada orang tanpa masalah. Maka kalau yang paling berat ujian kita itu, lah boleh pakai Nabi Adam doanya, boleh pakai Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yuk bareng-bareng yuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mau lebih panjang lagi Nabi Adam. Yuk bareng-bareng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang lagi yang pendek Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ngusap aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Lunas hutang insyaallah. Tenang aja. Yang penting yakin, Pak. Kalau nggak yakin, ini nih ya, saya mau cerita. Saya waktu itu jadi kepala sekolah, Pak. Ini rahasia, harus nggak pakai mic. Begitu saya perekrut jamaah para sekolah dan keluarganya, tetangganya, maka waktu itu 58 orang, Pak. 58 orang saya bawa. Nah, uang sudah masuk 587 juta. Ternyata travelnya itu bodong. Itu pas travel. Apa terjadi pas travel, Pak? Pernah dengar? Nggak bisa mulangin. Balik gua nggak bisa, udah pasang badan, udah di penjara, udah nggak bisa yang diambil. Tapi saya ketempuan 587 juta. Saya ukur ke dalam badan. Saya salah nggak sih ya? Di mana kesalahan saya? 1 bulan saya introspeksi diri. Itu benar-benar nggak berangkat, Pak. Nggak berangkat. Wah, orang luar biasa. Tapi satu pun nggak ada yang maksa kencang gitu ya. Introspeksi diri. Udah nggak berangkat. Saya cari jalan. Arti ini pasti Allah kabulkan permintaan saya. Cari ketemu namanya Tanur. Ada dana talangan. 2 kali berangkatnya. Separuh berangkat duluan, separuh berangkat belakangan. Dari mana uang itu bisa terselesai? Dicicil sama saya. Pasti Allah kasih jalan. Pasti Allah kasih. Selesai, Pak. 4 bulan. Berapa tuh? 587 juta. Gaji saya ada nggak segitu? Nggak ada. Selesai nggak? Selesai. Kenapa? Rabbana, ayo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak dapat ujian berat dari istri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ibu dapat ujian berat dari suami. Baca, Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada jalan ya. Coba dalam perut ikan kira-kira siapa yang sanggup, Pak? Makan nggak ada di situ, lampu nggak ada. Tapi selamat. Ya begitu itu keluar tuh dari perut ikan, ya keluar itu pas bulan Muharram, 10 bulan Muharram, ya
Bisa ngamalin ya? Ibu ya? Alhamdulillah. Yuk, yang mau tanya silakan. Insya Allah para materi saya memang sulit, nggak bisa nanya, udah pasti paham. Tutup. Ada yang tanya? Udah, nggak ada. Oke, yuk kita akhiri ya. Kita baca doa ya. Saya selalu baca doa dengan kalimat ini yang sudah saya buat ya. Nah, enak baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, hari-hari yang kulalui tak selalu mudah. Ada luka yang tak tampak, ada lelah yang tak terdengar. Namun aku memilih untuk terus berjalan karena aku yakin setiap langkahku Engkau saksikan. Ya Rabb, aku sedang berjuang, ya Rabb. Berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, lebih sabar dan lebih bijaksana. Berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang yang kusayangi, untuk orang-orang yang kucintai. Terkadang aku goyah, hatiku gentar, namun aku tahu Engkau tak pernah meninggalkanku. Ya Rabb, di setiap air mata yang jatuh, ada harapan yang terus tumbuh. Di setiap kegelapan yang kutemui, ada cahaya darimu yang menuntunku. Ya Rabb, lapangkan jalanku, kuatkan imanku, cukupkan rezekiku, dan penuhi hatiku dengan syukur. Jangan kau biarkan aku menyerah walau badai datang bertubi-tubi. Karena aku percaya setiap hujan akan ada pelangi, setelah sabar akan ada kemenangan. Aku berjanji ya Rabb, akan terus berusaha, akan terus berdoa, dan akan terus tidak pernah berhenti berharap kepadamu. Karena Engkau adalah sebaik-baik penolong, dan Engkau adalah sebaik-baik harapan. Dan hanya kepadamu semuanya kugantung semua harapan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam